Kenapa orang-orang kalangan pesantren itu memiliki tradisi memberikan materi kepada seorang kiai? Apakah ini termasuk dari definisi perbudakan yang sesungguhnya? Saya selaku santri, sekaligus pelaku yang pernah memberikan amplop kepada kiai, merasa terpanggil untuk membahas satu topik ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa makna di balik amplop kiai. Sebenarnya semuanya itu bermula dari perkataan Imam Az-Zarnuzi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yang mana salah satu kitab yang paling populer di kalangan pesantren yang setiap santri pasti pernah mempelajarinya, yang mana bunyinya i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustadi wa tawqiri. Jadi seorang pelajar, seorang santri tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dia itu mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, mengagungkan ustadz dan gurunya. Sehingga para santri itu memang diajari dari sedini mungkin, dari awal memang para santri itu diajarkan untuk takzim kepada guru. Karena seorang santri pasti memiliki konsep ma wasola man wasola illa bihurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidak ada orang yang sukses yang telah sukses kecuali dengan hormat, dan tidak ada orang gagal yang telah gagal kecuali dia itu meninggalkan kehormatan. Nah, dari sini banyak sekali yang mempertanyakan kenapa seorang ustadz itu, seorang guru itu harus diagungkan, harus dimuliakan. Saya yakin kalian pernah membacakan satu ayat ini yang bunyinya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, yang mana Allah itu memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam karena ilmu yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam, sebagaimana ayat sebelumnya telah dijelaskan. Di balik ayat ini ada tafsir yang menarik di dalam kitab Husnul Tanabuh karangan Syekh Nazmuddin Al-Ghazi, yang beliau itu menukil pendapat Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqash. Kitab tersebut dijelaskan bahwa annal malaikata lamma umiru bis sujudi kana awwaluhum sujudan Israfilu alaihi salam falidzalik manahahu Allahu ta'ala ilma lauhil mahfud. Malaikat yang pertama kali sigap untuk sujud kepada Nabi Adam itu adalah malaikat Israfil. Oleh karena itu, dengan sikap kesigapannya malaikat Israfil untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat Israfil ini oleh Allah diberikan ilmu lauhil mahfud. Dari pentafsiran ini mengindikasikan sebagaimana Al-Ghazi melanjutkan penjelasannya, qultu wa fihi isyaratun ila anna man kana minat talamidati awil muridina asra'u ila khidmatil ustadi wa syaihi wa atyabu nafsan biha kana arqa fi warasatil ilmil ustadi wa aqrab. Di sini dijelaskan dalam pentafsiran tersebut yang ada kisah di balik ayat surat Al-Baqarah tadi, mengindikasikan bahwa seorang siswa atau murid yang cepat dalam melayani seorang guru atau syekhnya, maka dia itu akan lebih berpotensi dalam mewaris ilmu gurunya. Kemudian lanjut dengan pertanyaan yang selanjutnya, apakah memberikan amplop tersebut itu termasuk dari takzim kepada guru? Lantas sebatas mana seorang murid itu harus mengagungkan kepada gurunya? Batasan mengagungkan kepada seorang guru, Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Minhajul Muta'alim. Beliau menyebutkan bahwa mengagungkan kepada guru itu banyak sekali contohnya, seperti tidak berjalan di depan gurunya, tidak duduk di tempat gurunya, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, kesimpulan beliau menyebutkan bahwa walhasil kana fi ridaihi min ayyi wajhin kana wa yahtarizu an sukhti. Beliau memberikan kesimpulan bahwa mengagungkan kepada guru itu upaya apapun yang sekiranya bisa mendatangkan kepada keridhaan seorang guru dan bisa menghindar dari amarah seorang guru. Cuman oleh Imam Az-Zarnuzi ditambahkan mengikuti perintah guru itu selama tidak bersimpangan dengan syariat-syariat Islam. Dalam artian selama hal tersebut itu bukan hal maksiat, maka bagi seorang murid itu harus menuruti perintah seorang guru atau membuat upaya apapun yang sekiranya bisa mendatangkan keridhaan seorang guru. Mungkin seorang santri memberikan materi, memberikan amplop kepada seorang kiai itu menjadi jembatan bagi mereka untuk bentuk takzim kepada guru, sehingga mereka itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Tapi sampai sini banyak sekali orang yang masih mempertanyakan apakah memang memberikan materi, memberikan amplop kepada seorang kiai itu dianjurkan oleh para ulama. Apakah memang benar ulama itu menyarankan untuk memberikan materi kepada seorang kiai atau ustadz? Dalam salah satu syair di dalam kitab Minhajul Muta'alim, Imam Ghazali menyebutkan bahwa laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfi wahidin alfu dirhamin. Sungguh pantas seorang guru itu mendapatkan penghormatan, bahkan untuk pengajaran satu huruf saja itu layak diberi 1000 dirham. Di bab lain juga beliau masih menjelaskan di salah satu bab khusus masih di dalam kitab yang sama yang berjudul Al-Karamu Ma'al Mu'allim, kedermawanan bersama pengajar, wala yabkhal al-muta'allim bi syai'in min malihi an ustadihi. Tidak selayaknya seorang murid itu pelit dari harta yang dia milikinya untuk diberikan kepada guru. Hingga ketika saya pertama kali mendengarkan topik ini yang diangkat oleh TV nasional, ini sungguh sangat tidak relevan dengan prinsip-prinsip kami. Dan bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, coba like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe channel ini agar lebih berkembang. Barakallahu fikum.